Boleh? Kita mulai ya Bapak ya? Ya, boleh, ya. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat datang di acara IAB Talk Special Edition dengan tema Introduction to Profitable Healthcare Management. Pada hari ini, Jumat 4 Desember 2020, dengan narasumber kita, Bapak Insinyur Rudi Setio Purnomo MM, MPA, MSM. Beliau adalah alumni Harvard University dan MIT, juga CEO Equitech. Acara IAB Talk malam ini juga bisa diakses melalui live on YouTube di IAB Channel, juga akses IAB Talk non-video conference melalui live streaming, audio, video, dan live chat dari channel IAB di aplikasi Suara dengan tautan http://1link.one.one.one. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk membangun manajemen rumah sakit yang untung dan berkesinambungan dengan penataan sistem manajemen yang baik adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap manusia. Manajemen rumah sakit tidak hanya mengeksplorasi masalah kesehatan masyarakat umum, tetapi juga mengeksplorasi mengenai strategi pemecahan masalah tentang mutu pelayanan rumah sakit, juga pusat kesehatan. Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 3.000 rumah sakit yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Di era pandemi seperti sekarang ini, rumah sakit menjadi salah satu tulang punggung penanganan pandemi global COVID-19. Namun, sebagian rumah sakit mengalami kerugian sehingga sulit untuk bertahan atau hanya bisa bertahan dengan mengandalkan keuntungan pada subsidi pemerintah. IAB sangat peduli untuk membangun manajemen rumah sakit Indonesia dan ingin berbagi pengetahuan serta pengalaman untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas rumah sakit di seluruh tanah air. Melalui webinar ini, kita berharap mendapatkan wawasan yang bermanfaat bagi manajemen rumah sakit untuk menyiapkan rencana kerjanya serta rencana anggaran rumah sakit di RKAP tahun 2021 nanti menjadi lebih baik dan tepat sasaran. IAB berharap semoga rumah sakit Indonesia bisa kuat dan berkembang untuk bisa menghadirkan kesehatan bangsa Indonesia yang lebih baik, menjadi tuan rumah untuk rakyat di negeri sendiri, sehingga tidak akan kita dengar lagi berobat dan tidak terbang ke negeri seberang. Lebih baik di sini, di rumah kita sendiri. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kita sambut bersama host kita malam ini, Ketua Umum IAB, Bapak Bimo Sasongko, BSIA, MSEIA, MBA. Kami persilahkan Pak Bimo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada narasumber tunggal kami, yaitu Bapak Rudi Setio Purnomo, teman saya, senior saya, guru saya, ya. Tentu saja saya lihat tadi di audiens ini banyak tidak hanya IAB tapi juga berbagai kalangan. Untuk itulah saya ingin menyampaikan sedikit tentang IAB. Jadi perkenalkan saya Bimo Sasongko, Ketua Umum IAB. IAB ini ada suatu ikatan alumni program Habibie, suatu organisasi intelektual yang didirikan oleh Pak Habibie dan para alumninya yang dulu pernah dikirim oleh Pak Habibie pada saat beliau menjadi Menristek di tahun 80 sampai 2000. Beliau mampu mengirimkan hampir 4.000 anak-anak muda tamatan SMA untuk sekolah kuliah di 9 negara maju dunia. Untuk mengambil bidang sains dan teknologi program S1. Namun pada umumnya mereka menyelesaikan minimal S2, bahkan sebagian yang sampai program PhD bahkan postdoc. Saat ini usianya sudah 40-50, sudah kembali ke tanah air semua, hanya tinggal tersisa beberapa gelintir yang menjadi diaspora intelektual di berbagai negara maju dunia. Kita semua sekarang berkecimpung, bergerak umumnya di PNS, sebagian di wira swasta, pengusaha, menjadi dosen, peneliti,
dan berbagai profesi lainnya. Nah, IABI ini didirikan untuk kembali menyatukan kekuatan besar bangsa Indonesia yang disebut sebagai anak-anak intelektual Habibie. Jadi yang disebut anak-anak intelektual Habibie, Bapak Ibu, ya kami ini yang berada di bawah Ikatan Alumni Program Habibie. Nah, totalnya sudah hampir 4.000, IABI berhasil mengumpulkan mereka semua yang tadinya tercerai-berai, sekarang bersatu di bawah naungan IABI, dan kegiatan kita banyak, salah satunya di masa pandemik ini mengadakan intensitas tinggi program-program brainstorming, sharing session, talk show dan lain sebagainya. Karena pada intinya kami ini ada think tank, lembaga think tank yang berusaha memberikan berbagai ide-ide, masukan, pendapat dan juga pencerahan-pencerahan kepada segala macam orang stakeholder di seluruh Indonesia. Nah, kali ini saya bersama Pak Rudi sebagai alumni MIT dan Harvard, ini universitas idaman saya. Hampir saya masuk MIT, hampir ya kan, selanjutnya tentu saja ini topik ini menarik tentang rumah sakit. Kita tahu bahwa masa pandemik ini segala macam industri, segala macam komponen bangsa ini terpengaruh secara total nih ya kan, banyak negatifnya, baik itu industri pendidikan, industri manufacturing, termasuk rumah sakit ternyata ya. Nah, untuk itu Pak Rudi sebagai pakar manajemen turnaround mungkin akan bisa memberikan semacam pencerahan kepada kita bagaimana rumah sakit menghadapi kondisi darurat seperti sekarang ini. Nah, untuk itulah ini suatu topik yang sangat menarik. Tentu saja audiensnya harusnya nih para pemilik rumah sakit, para dokter ya, para tokoh-tokoh kesehatan yang harus mendengarkan pencerahan dan lecture dari Pak Rudi Setiopurnomo. Mungkin itu saja dari saya sebagai mewakili ribuan alumni Habibie. Semoga acara ini menarik dan tentu saja Pak Rudi ini menjadi awalan. Selanjutnya mungkin kita akan membuat program yang reguler terus-menerus agar informasi ini bisa tersampaikan secara total 100%, tidak setengah-setengah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Bimo atas arahan dan pembukaannya. Selanjutnya untuk memperlancar acara percakapan perbincangan talks kita malam ini akan dipandu oleh salah seorang pengurus IABI, yaitu Ketua Dewan Pengawas IABI. Kepada yang terhormat Bapak Diplom Ing Oni Bintoro MBA, kami persilahkan. Terima kasih Mas Sumbogo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pak Bimo, Pak Rudi, Pak Sumbogo, para partisipan di acara ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat datang di acara webinar kami. Jadi untuk menunjukkan bahwa IABI ini sudah sering melakukan diskusi, tapi topik kesehatan ini agak jarang karena seminggu yang lalu atau 2 minggu lalu kita masih topiknya dengan Erwin Aksa, konglomerat, dan Pak Chandra Yoga, itu mantan Dirjen, kalau saya nggak salah zamannya dulu, mungkin beberapa periode yang lalu. Dan topiknya tentang COVID. Tapi topik sekarang ini juga kalau buat banyak orang tentang kesehatan memang jarang, tapi tentang manajemennya, kebetulan background saya MBA, Pak Bimo MBA, hampir semua teman-teman IABI itu rata-rata background-nya memang peneliti, insinyur, tapi kemudian banyak yang bergerak dalam bidang bisnis. Nah, topiknya yang hari ini menarik karena kenapa judulnya cuma introduction, itu yang perlu ditanyain nanti sama Pak Rudi. Itu dia, kemudian juga ini profitable healthcare management, bukannya healthcare itu biasanya memang selalu profitable. Dan kedua, untuk meningkatkan finalisasi RKAP Rumah Sakit 2021, meningkatkan keuntungan rumah sakit berkelanjutan. Nah, ini pengantar yang lainnya, apakah ada hubungannya dengan COVID? Apakah ada hubungannya dengan sistem jaminan sosial yang akan berubah? Kalau saya nggak salah nanti BPJS Kesehatan akan nggak ada kelasnya. Dan satu hal yang biasa, sebenarnya kalau orang itu bisnisnya itu ada merger akuisisi dan namanya konsolidasi. Dan saya lihat teman-teman yang hadir ini rata-rata background-nya dokter ataupun mungkin Mars ya, jadi udah sangat mengerti soal manajemen administrasi rumah sakit. Untuk itu sebelum Pak
Rudi memberikan paparannya. Nanti akan ada acara tanya jawab, tapi biasanya tanya jawabnya ketik dulu di Zoom chat atau karena biasanya kadang-kadang saya pakai Slido, tapi kali ini pakai Zoom chat atau nanti akan tunjuk tangan. Tapi yang pertama, sesi pertama adalah paparan dari Pak Rudi. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan Pak Rudi. Terima kasih Pak Oni. Izin saya share tentang acara ini. Baik, kita mulai. Profitable Healthcare Management. Pertama kali saya ucapkan terima kasih pada Pak Bimo, Pak Oni, Pak Sumbogo, dan teman-teman IABI semua yang memperkenankan kita diskusi mengenai healthcare management yang harus profitable. Karena nanti kita tunjukkan bagaimana sebetulnya profitability dari healthcare di Indonesia. Terima kasih kepada pengurus IABI yang memperkenankan kita semua diskusi untuk ini. Ini adalah sebaran. Ini adalah sebaran rumah sakit yang ada di Indonesia. Data dari RSCM tahun 2020. Di Jawa, ini satu provinsi ada 300 lebih rumah sakit. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Sumatera Utara kira-kira 200 rumah sakit. Kalau yang coklat ini hanya mungkin 10 sampai 11. Ini adalah tanggung jawabnya kita sebagai bangsa untuk menyehatkan seluruh saudara-saudara kita. Tersebar seperti ini. Baik, kita lihat berikutnya, ini adalah kelas, jenis, dan kepemilikan rumah sakit. Kelas A ada 60, kelas B 430, kelas C 1.500, kelas D 800, sisanya adalah kelas D. Total rumah sakit umum ada kira-kira 2.400, rumah sakit ibu dan anak ada 350-an, dan lainnya adalah rumah sakit khusus di sini. Kemudian kepemilikannya 750 swasta, kabupaten, kira-kira satu kabupaten satu rumah sakit, kemudian perusahaan dan sebagainya. Ini adalah portfolio rumah sakit yang ada di Indonesia. Untuk bicara profitability, saya mengajak bicara tentang profitability dari operasi rumah sakit. Kita perkenalkan EBITDA. EBITDA adalah earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Jadi, gampangnya, EBITDA adalah operating profit sebelum membayar depresiasi. Jadi, keuntungan operasi tanpa depresiasi. Kalau sopir taksi itu setoran. Jadi, pendapatan dari penumpang, selain dibelanjakan untuk bahan bakar, untuk makan, sisanya yang dibawa pulang itu adalah EBITDA. EBITDA itu dalam kendalinya supir taksi. Di sini EBITDA juga di rumah sakit dalam kendalinya seluruh penanggung jawab. Jadi EBITDA adalah pendapatan dikurangi biaya operasi, seluruh biaya operasi, kecuali depresiasi dan amortisasi. Karena ini tanggung jawabnya operasi, maka kita akan ajak semua direktorat operasi, semua departemen, semua direktorat di rumah sakit harus paham bahwa itu tanggung jawab mereka. Harus paham. Kemudian itu adalah tanggung jawab bersama. Kalau EBITDA negatif, ini EBITDA. EBITDA adalah pendapatan dikurangi dengan cost of goods sold, dikurangi dengan indirect cost, sisanya EBITDA. Pertanyaannya, kalau EBITDA-nya negatif, berarti biayanya besar sekali, negatif di sini. Artinya, kalau EBITDA negatif, ada biaya yang tidak bisa dibayar dari hasil operasi. Jadi kalau EBITDA negatif, sebagian dari biaya operasi tidak bisa dibayar. Apakah nanti dibayarnya dengan subsidi, apakah tahun depannya? Kalau EBITDA margin adalah EBITDA dibagi pendapatan. Persentasenya dari EBITDA. Nah, EBITDA dan efektivitas manajemen. Kalau EBITDA marginnya besar, berarti dia efisien. Kalau EBITDA marginnya kecil, tidak efisien. Coba kita lihat. Jadi ini pendapatan dikurangi seluruh biaya
operasi, termasuk indirect cost, namanya EBITDA. Setoran, ini setoran. Setoran supir taksi, setoran metro mini, angkot, ini setoran. Tanggung jawab supir taksi. Direksi tanggung jawab di bawahnya. Direksi tanggung jawab interest, tax, depresiasi, dan sebagainya. Ini tanggung jawabnya direksi. Kenapa kok depresiasi tidak kita masukkan kemari? Kenapa kok tidak bicara operating profit? Karena depresiasi itu mau kita rajin atau tidak sudah ditentukan oleh direktur. Jadi tidak bisa diapa-apakan. Kenapa EBITDA penting? Karena EBITDA itu adalah sumber utama cash flow dari operasi. Cash flow ada 3, cash flow dari operasi, cash flow dari non-operasi, dan cash flow dari financing. Kalau non-operasi ini misalkan jual aset dan sebagainya. Ini sumber utama dari operasi rumah sakit. Kalau operasinya ini jelek, maka asalnya sebetulnya EBITDA-nya jelek. Baik, kita masuk ke angka berikutnya. Siapa penanggung jawab EBITDA? Semua. Semua ini adalah penanggung jawab EBITDA. Jadi semua direktorat, bidang, unit yang memperoleh pendapatan dan menggunakan biaya bertanggung jawab terhadap EBITDA. Siapa? Semuanya. Oke. Ini adalah peta EBITDA margin di Indonesia. Saya ambil beberapa cuplikan saja. Rumah Sakit Umum Provinsi NTT, EBITDA-nya negatif 30%. Jadi setiap 100 rupiah pendapatan, dia masih kurang 30 rupiah lagi. Kalau pendapatannya 1 miliar, dia tekor 300 juta. Ini Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTT. Kita lihat ekstrim sebelah kanan. Mitra keluarga. EBITDA margin positif 34,38%. Jadi setiap 100 rupiah pendapatan, dia akan punya keuntungan dari EBITDA adalah 30 rupiah. Ekstrim sekali ini, kita lihat ekstrim sekali. Mayapada 22,8%. Kalau EBITDA 0, berarti semua biaya operasi terbayarkan, tapi interest, tax, depreciation, amortization belum dibayar. Ini kira-kira berapa? Ini kira-kira 10%. Jadi yang di bawah 10% itu kalau sudah membayar depresiasi, pajak selama sebetulnya 0 pendapatannya. Jadi yang sebetulnya untung ada di sini. Lalu bagaimana kita lihatnya? Kita harus ajak teman-teman yang ada di sebelah kiri, kita ajak ke kanan. Nah, hari ini kita bicara tentang itu. Bagaimana mengajak rumah sakit yang masih negatif EBITDA-nya diajak ke kanan. Kami sekarang sedang membantu rumah sakit Krakatau Medika. Itu EBITDA negatif tadinya 27% negatif, sekarang sudah 20%. Jadi sebetulnya bisa dikelola. Jadi yang EBITDA-nya negatif berarti gagal menjalankan RKAP mendapatkan keuntungan. Materi ini sudah kita share, jadi Bapak Ibu semua sudah lihat ada materinya, jadi mudah. Yang negatif ini tidak bisa membayar biaya operasi dari hasil operasi. Kalau yang di kanan ini kita sukses. Oke. Berikutnya kita portfolio. Ini pendapatan 3,5 triliun sampai yang kecil. Ini adalah EBITDA margin belakangnya. Jadi Hermina dan mitra keluarga pendapatannya besar, EBITDA-nya besar. Semua rumah sakit akan kita ajak kemari. Kalau kita lihat Rumah Sakit Haji Surabaya pendapatannya kecil, kemudian negatif lagi. Yang ada di sebelah kiri ini gagal untuk membayar biaya operasi dari hasil operasi. Kita harus ajak ke kanan. Bagaimana ngajak ke kanan? Ngajak ke kanannya itu dengan efisiensi dan efektivitas operasi. Kalau ngajak ke atas itu dengan strategi marketing. Jadi kalau yang tadinya ada di sini, kita mau ajak ke sana, kalau diajak ke atas dulu, persentasenya makin besar. Diajak ke kanan dulu, efisiensi operasinya, kemudian baru kita marketing strategi naik ke atas. Kira-kira gitu. Slide berikutnya, ini kita urutkan menurut EBITDA. Ini Rumah Sakit Mitra Keluarga pendapatannya 3,2 triliun. EBITDA-nya 1,1 triliun. Ekstrim di bawah, RSCM pendapatannya 1,5 triliun, tapi rugi 130 miliar. Kenapa?
Ya karena belum diperkenalkan. Bagaimana kita memperkenalkan teman-teman yang ada di bawah ini naik ke atas semua. Karena di sini tidak bisa membayar operasi rumah sakit, tidak bisa. Kecuali subsidi, kemudian pendapatan lain. Tapi dari pendapatan operasi tidak bisa. Kalau kita lihat Hermina pendapatannya 3,6 triliun, EBITDA-nya 800. Kalau EBITDA 800, ini bisa untuk apa? Bisa untuk segala macam. Untuk naikkan gaji bisa, bikin ruang operasi baru bisa, menyekolahkan dokter beasiswa ke Harvard bisa, banyak hal. Ini banyak hal yang bisa dikerjakan. Kalau di sini pusing, sehari-hari nggak sempat berpikir. Baik. Kemudian kita lihat rumah sakit itu ada yang profit organization, ada yang non-profit organization. Oke, semua harus bikin profit untuk survive, sustain, dan growth. Karena kalau nggak untung, nanti mungkin ada gaji dokter nggak dibayar, atau gaji suster nggak dibayar. Minimum 0 EBITDA-nya, sehingga rumah sakit itu bisa membayar operasinya. Tapi kalau 0 EBITDA-nya, interest, tax, depreciation, amortization belum dibayar. Kita lihat non-profit organization, misinya adalah menyediakan layanan kepada masyarakat. Kalau profit organization, misinya mendapatkan untung. Nah, ini kalau ada keuntungan dari non-profit organization, ini semua harus dikembalikan kepada rumah sakit. Bisa menjadi program beasiswa, bisa program peningkatan kapasitas untuk MRI, bisa kapasitas untuk laboratorium, banyak hal. Tapi tidak boleh diambil oleh pemegang saham. Kalau profit organization boleh diambil dan jadi dividen. Kita lihat sini, untuk profit organization, keuntungannya bisa dibagi, bahkan juga bisa diberikan kepada manajemennya untuk bonus dan sebagainya. Kalau di non-profit organization, harus dikembalikan sebagai program. Jadi tidak boleh non-profit organization mengambil keuntungan untuk pribadi, karena ini melanggar hukum. Baik. Hubungannya dengan RKAP. Sekarang pada masa untuk RKAP ini, RKAP sebetulnya mulai dari strategic planning 5 tahun, menjadi operating planning 5 tahun, dan jadi RKAP. Rencana kerja anggaran perusahaan tahunan. Biasanya perusahaan besar itu banyak yang pakai balance scorecard. Balance scorecard itu sulit. Dan mereka menganggap bahwa kalau sudah membeli balance scorecard, otomatis rumah sakitnya bagus. Nggak bisa. Karena KPI-nya banyak sekali, banyak juga pegawai tidak mengerti bagaimana menjalankannya, dilepas. Akhirnya posisinya tidak baik. Di sini ada KPI keuangan, KPI pemasaran, operasi, dan sebagainya. Ini kita ada studi dari Profesor Donald Searle dari MIT yang meneliti 75 perusahaan besar itu gagal menjalankan eksekusi strategi. Kenapa? Karena memang sulit. Anggapannya bahwa kalau tidak di-align antara strategi dengan organisasi, maka akan gagal. Ternyata bukan hanya alignment yang dibentukkan, sebetulnya koordinasi. Koordinasi antara departemen marketing dengan operasi dengan logistik, seringkali terkotak-kotak. Direktur operasi mau minta tolong anak buah marketing, takut. Anak buah marketing takut dengan direktur marketing, karena mereka nggak bicara. Ini banyak terjadi. Kegagalan lain adalah orang menganggap bahwa kalau mau sukses harus stick to the plan. Disiplin kaku terhadap rencana. Padahal menurut penelitian Profesor Donald Searle, yang penting agile, yang penting lincah, gesit. Bayangkan kalau pada waktu COVID datang, akan stick pada plan yang dibuat tahun 2019. Gagal, nggak bisa. Jadi buktinya memang kalau mau sukses harus agile. Kemudian communication, harus clear communication, kemudian performance culture. Performance culture itu banyak orang yang pakai balance scorecard membuat target rendah supaya mudah dicapai. Ini salah. Justru harus bikin target yang tinggi, kesulitannya dikerjakan dengan koordinasi. Mitos yang lain adalah kan strategi harus top down, ternyata tidak. Kita harus mengandalkan manajer-manajer ada di lapangan, karena manajer di lapangan itu paham betul rencana kerjanya. Jadi ini yang mitos-mitos yang ditemukan oleh Profesor Donald Searle, ini adalah cara mengatasinya.
bagaimana menjalankan strategi. Untuk koordinasi, eksekusi strategi, manajemen perlu satu target. Kalau targetnya banyak, terkotak-kotak mereka. Jadi kita perlu satu target utama dalam mengelola organisasi. Dari hasil penelitian kita, yang paling pas untuk jadi target utama adalah EBITDA. Nanti ada EBITDA untuk marketing, EBITDA untuk operasi, EBITDA logistik, total EBITDA perusahaan tinggal jumlahkan aja. Jadi kira-kira gitu. Jadi kita pilih EBITDA adalah target utama. Jadi balance scorecard yang sudah ada tidak usah dirubah. Karena rubah butuh waktu lama. Tempelkan saja. Di sini ada EBITDA daily control untuk finance, EBITDA daily control untuk customer atau untuk marketing, EBITDA daily control untuk operasi, EBITDA daily control rawat inap, rawat jalan, hemodialisa, ronsen, semua dihitung EBITDA-nya. Kemudian total EBITDA rumah sakit tinggal jumlahkan. Jadi setiap hari dikelola EBITDA-nya, kalau dikelola EBITDA-nya setiap hari, setiap tahun akan bagus. Kalau kita tunggu 1 tahun kemudian baru kita lihat raport kita bagus atau tidak, akan menyimpang besar. Jadi EBITDA harus dikendalikan setiap hari untuk mencapai visinya. Ini pagar adalah value perusahaan yang tidak boleh korupsi, tidak boleh bohong. Ini nilai-nilai. Kita pakerin semua. Nah, ini targetnya, tiap hari kita kerjakan, akhir tahun pasti berhasil. Berikutnya, bagaimana cara mengendalikan EBITDA harian? Jadi, budget tahunan itu diurai menjadi budget bulanan diurai menjadi target harian. Jadi, EBITDA itu menjadi budget menjadi target. Kemudian ini diuraikan ke setiap langkah bisnis, setiap langkah. Jadi, rawat inap ada EBITDA-nya, rawat jalan ada EBITDA-nya, medical support ada EBITDA-nya, farmasi ada, medical check up, semua ada EBITDA-nya, dikendalikan setiap hari. Caranya adalah budget ini kita tempatkan di ini adalah uraian EBITDA untuk rumah sakit. EBITDA adalah pendapatan dikurangi biaya. Biaya ada 3 jenis. Biaya variabel yang bervariasi terhadap lamanya jam operasi. MRI, X-ray, ventilator. Kalau nggak dihidupkan nggak bayar. Kalau dihidupkan bayar. Jasa dokter itu per jalannya operasi, perawat dan sebagainya. Ada fixed cost. Fixed cost harga gaji pegawai, sewa gedung dan sebagainya. Indirect cost marketing. Setiap insan manajemen rumah sakit harus mengenal ini karena mereka ini biaya ini perilakunya beda-beda. Jadi ini harus dikenal. Maka setelah itu budget tadi struktur biaya ditempatkan di sini, kemudian sumbu horizontal kita tempatkan bisnis proses. Bisnis proses untuk instalasi bedah. Persiapan preoperatif, registrasi, sign-in, persiapan operasi, recovery room, operating theater, no timeout, no scalpel, pemantauan. Proses bisnisnya ini ditaruh di sumbu horizontal, di sini vertikal adalah budget. Setiap langkah ini kita cek budgetnya, dan kita cek juga aktualnya setiap hari. Setiap hari kita bikin rencana kerja, berapa EBITDA dari bedah pusat, dan berapa aktualnya. Contoh di sini, rencana biaya 49 juta. Tapi ternyata di sini ada perbedaan. Perbedaan ini ternyata menyebabkan biayanya bukan 49, tapi 59 juta. Sudah 10 juta bedanya. Kemudian kita lihat rencana penjualan harganya 56 juta, tapi ternyata hanya laku 50 juta. Jadi rencana EBITDA atau setoran rencananya 7 juta, malah dia negatif 9 juta. Kenapa? Karena kesalahan-kesalahan yang perintil-perintil ini nggak diperhatikan. Selain itu juga kita lihat gambarnya, rencana EBITDA untungnya itu 7 juta, malah rugi 9 juta. Kenapa? Ada perbedaan biaya di sini. Nah, perbedaan biaya ini harus diperbaiki. Nanti ada metodenya memperbaiki. Ini adalah kalau kita lihat matriks capacity. Jadi ini kapasitas, ini business process. Di sini ada business process, ini kapasitas. Rencana instalasi bedah menerima 15 pasien. Ternyata di sini ada bottleneck operating theater, ternyata ada kerusakan alat yang kapasitasnya hanya 10.
Jadi hari itu operasi hanya bisa 10 orang. Semua yang di atas kapasitas yang berjalan ini nama pemborosan. Listrik menyala, dokternya standby, nggak bisa kerja, nggak menghasilkan apa-apa. Ini ada pemborosan. Karena ada bottleneck. Makanya bottleneck harus dihapuskan dan overcapacity harus dipergunakan. Mempergunakannya misalkan suster dari unit yang ini bisa dipindahkan ke unit yang lain. Kemudian saya agak cepat aja, kalau ada pertanyaan nanti silakan. Ini cara rapat harian, rapat mingguan, rapat bulanan, ini terintegrasi semua, dan direktur rumah sakit hanya rapat sebulan sekali. Karena mingguan sudah dikendalikan, harian sudah dikendalikan. Siapa mengendalikan? Dari shift dikendalikan, sangat terkendali. Ini pengalaman kita di Rumah Sakit Krakatau Medika, budayanya sudah sampai seperti itu. Ini cara berikutnya, bagaimana pakai Toyota Way, Six Sigma, segala macam. Kemudian ini adalah Rumah Sakit Krakatau Medika, tadinya negatif 27%, sekarang sudah 23%, ini November. Jadi, karena perbaikan EBITDA itu perilaku orang juga sangat berpengaruh. Dokter yang tadinya kerja sini dipindahkan ke unit sana, harus mau. Dia akan mau kalau tahu maksudnya. Bukan karena apa-apa, bukan karena nggak suka dengan dokter, tapi memang organisasi membutuhkan seperti itu. Ini contoh yang kita sudah kerjakan. Airline yang sehari EBITDA-nya negatif 1,8 miliar, dengan metode ini dirubah menjadi 400 juta per hari dalam waktu 6 bulan. Ini mining operation di Kalimantan, sehari negatif EBITDA 2 miliar, menjadi positif 500 juta dalam waktu 4 bulan. Kenapa ini bisa? Karena owner-nya ikut mengendalikan EBITDA harian. Jadi komitmen dari owner, dari komisaris, dan direksi sangat penting. Baik, ini summary-nya, pelajaran yang bisa diambil untuk menyusun RKAP rumah sakit. 1, organisasi profit dan non-profit harus menghasilkan untung. Untuk apa? Untuk survive. Untuk naikkan gaji, untuk beasiswa dokter, beasiswa suster, visit ke Boston General Hospital, visit ke Singapore Hospital, boleh. Tapi nggak boleh diambil oleh pribadi. Itu non-profit organization. EBITDA adalah indikator keuangan atau profit yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas bisnis di semua direktorat sampai lini terdepan. Mulai dari pendaftaran pasien sampai pasiennya pulang. RKAP rumah sakit harus mencantumkan target EBITDA. Kenyataannya kalau Bapak Ibu semua lihat, cari EBITDA di laporan keuangan. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Semua tersembunyi. Semua tersembunyi karena ini nggak populer. Karena EBITDA sebetulnya kalau kita mau dapat operating profit dikurangi dengan depresiasi. Depresiasi kira-kira 4%. Jadi kalau operating profit-nya 4%, tambah persen lagi, jadi EBITDA 8%. Kalau operating profit-nya negatif, ya tinggal ditambah 4% aja. Jadi EBITDA margin industri rumah sakit harus terus. EBITDA margin industri rumah sakit kira-kira 20%. Jadi kalau kita bikin target RKAP EBITDA di bawah 20%, berarti kita mau santai. Karena 20% itu achievable. Kemudian RKAP rumah sakit harus mencantumkan program dan budget strategis untuk peningkatan EBITDA. Pengalaman kami usulkan untuk ada program konsultasi untuk peningkatan EBITDA, rumah sakitnya bilang nggak punya budget. Padahal itu untuk survive. Untuk survive nggak punya budget. Nah, jadi disarankan di RKAP sudah dituliskan programnya. Kemudian EBITDA harus dikelola secara harian. Dengan sistem operasi, sistem manajemen, sistem budaya, untuk menjamin tercapainya RKAP rumah sakit dengan komitmen BOD dan disiplin karyawan. Kenapa kok harian? Kalau kita supir taksi, kita nggak pernah ngitung uang kita, setelah sebulan kita baru hitung, kita nggak tahu. Hari ini salahnya di mana kok EBITDA setorannya dapat kecil. Kalau kita hitung tiap hari ini saya dapat kecil. Kenapa? Oh, saya tadi lewat daerah demo, jadi nggak dapat penumpang. Lain kali kalau dia demo, dia hindari. Kalau kita harian mengelola harian, tidak memperbaikinya setiap bulan. Saya kira itu Pak Oni ceritanya. Silahkan mau tanya apa aja.
insya Allah saya bisa jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi. Ini sebenarnya bahasa yang dipakai ini bahasa keuangan. Jadi kalau saya sebagai MBA ini dapat pelajarannya sih. Jadi tentang tadi EBITDA, terus bagaimana cara menghitungnya, bandingkan dengan balance scorecard. Jadi saya kira teman-teman para dokter di sini juga karena harusnya mengurus rumah sakit ataupun yang sejenis, saya kira juga familiar. Kalau menurut saya nggak ada hal yang baru, Pak. Tapi memang pertanyaannya tadi, kenapa harus jadi satu indikator? Jadi kenapa harus pakai gantiin balance scorecard? Itu salah satu pertanyaan yang buat saya masih perlu dijawab. Jadi saya minta jawabannya Pak Rudi sebelum saya kasih ke teman-teman yang lain. Kemudian juga tadi yang Bapak ceritain sebenarnya kan ngubah kultur, Pak, ngubah budaya. Jadi bahwa untung kayaknya iya, dijadikan satu indikator iya sependapat. Tapi EBITDA harus dibandingkan dengan industri yang sama, sependapat dengan sendirinya. Industri yang sama tuh kalau rumah sakitnya rumah sakit yang tadi mungkin yang RSU mungkin beda sama yang Hermina. Terus kemudian yang RKP. Jadi saya minta pertanyaan kenapa EBITDA dengan hanya satu indikator, Pak? Padahal kan kegunaannya akan berbeda dengan yang model balance scorecard yang tadi dianggap balance. Itu satu. Kedua, pertanyaan kedua, Pak, buat saya, bagaimana ngerubah budayanya? Bapak tadi ceritain 4 bulan. Banyak kasusnya yang bisa lebih cepat dari itu. Setelah itu baru nanti saya tanya teman-teman yang di sini kalau mengajukan pertanyaan, right hand atau nulis di chat. Silakan Pak, mohon ditanggapi dulu Pak Rudi. Baik Pak Uni, banyak perusahaan, bukan hanya di Indonesia yang saya temui, tapi juga yang menurut Profesor Donald Searle itu 75% gagal mengeksekusi strategi. Strateginya bagus, di Indonesia juga ada perusahaan yang strateginya harganya 60 miliar, dibuatkan perusahaan luar negeri, tapi EBITDA negatif. Terus buat apa? Ternyata pelaksananya tidak mengerti KPI itu, dan KPI karena suruh buat sendiri, dia buat rendah untuk tercapai, untuk dapat bonus. Jadi bukan diikat antara EBITDA tahunan dengan harian. Makanya EBITDA itu setoran, Pak. Jadi misalkan tukang las atau suster atau dokter. Dokter biasanya pakai suntikan. Suntikannya biasanya kalau yang mudah tukang las. Tukang las biasa pakai 8 kawat las untuk ngelas. Hari itu karena dia ngantuk, dia marah, dia pakai 12 kawat las. Kosnya naik 50%, Pak. Sederhana sekali. Kemudian operasi tambang. Operasi tambang itu biasanya kalau nggaruk pakai ekskavator, ekskavatornya 2 kali truknya harus penuh, dia ngantuk, dia 3 kali misinya. 3 kali itu kosnya naik 50%. Sederhana sekali. Dan ini tidak dalam kendali direktur keuangan. Ini dalam kendali pelaksana. Nah, ternyata di rumah sakit itu pelaksana itu sangat berperan. Dan sebetulnya cantiknya rumah sakit itu. Rumah sakit itu bisnis prosesnya standar, Pak. Standar. Karena dibikin standar oleh kesehatan, keselamatan. Jadi indikatornya adalah quality, safety, delivery. Standar. Yang dilupakan adalah cost. Jadi saya cuma tambahkan cost, quality, delivery, safety. Jadi karena terlalu banyak indikator, akhirnya indikator yang diperlukan untuk survive dilupakan. Bapak coba lihat RKP yang menuliskan EBITDA, jarang sekali. Jarang sekali. Jadi ternyata terlalu banyak indikator itu tidak bagus karena orang tidak fokus. Ini juga temuan dari Profesor Donald Searle. Jadi yang EBITDA marginnya di bawah 20%, jangan fokus ke balance scorecard dengan KPI yang banyak, KPI-nya satu aja dulu. Karena kalau EBITDA bagus, yang lain ikut, Pak. Yang proses-proses akan ikut. Kalau EBITDA bagus, semua akan berbaris dengan sendirinya. Jadi pengalaman kita, saya sudah kerjakan kira-kira lebih dari 20 perusahaan, jadi fokus kepada EBITDA karena yang ditanyakan pada akhir tahun adalah EBITDA. Kalau kita lihat perusahaan stock exchange-nya, stok itu harganya setiap hari dipantau. Lah kenapa EBITDA-nya enggak?
Kalau di Korea setiap jam dikontrol. Pak Rudi, tadi merubah budayanya berapa lama? Kalau mau cepat, Pak, pakai latihan militer. Saya di perusahaan tambang itu, kan perusahaan tambang itu di hutan, kalau kita salah bicara, ya orangnya marah semua. Yang paling cepat adalah latihan militer. Waktu itu pilihannya Kopassus, Brimob, atau Marinir. Ternyata Marinir itu banyak sekali perusahaan. Bapak lihat perusahaan yang sukses, itu pasti sudah latihan militer. Karena gini, struktur organisasi, pada waktu kita minta tolong operasi, tolong kerjakan ini. Wah, nggak bisa, Pak. Bapak orang penerbangan, ini pertambangan, Pak. Lain, Pak. Nggak mau. Kemudian, supervisor yang badannya kecil tidak bisa memerintah operator badannya besar. Itu nggak sederhana. Berarti chain of command putus, Pak. Chain of command putus. Mengendalikan EBITDA itu harus seperti komando dari atas ke bawah. Dan semua andil terhadap EBITDA masing-masing. Jadi EBITDA rumah sakit adalah EBITDA rawat inap, rawat jalan, laboratorium. Jumlahkan itu adalah EBITDA rumah sakit. Lamanya, kalau mau merubah EBITDA, pengalaman saya yang paling cepat 4 bulan, tapi sebetulnya 6 bulan sudah bisa, 1 tahun mencapai 20% bisa. Pasti bisa. Masih. Terima kasih Pak Rudi. Jadi tadi saya sudah tulis di sini ada 3 penanya, Pak Oki, Bu Novi, sama Pak Yosef. Jadi saya persilakan dulu Pak Oki atau Bu Oki ya? Pak Oki kayaknya ya. Kemudian Bu Novi dan Pak Yosef. Jadi nanti 3-tiganya nanti baru Pak Rudi nanggapin. Jadi nggak langsung dijawab. Silakan Pak Oki. Oke, terima kasih Pak Rudi. Tadi menarik sekali saya ikut pemaparannya. Perkenalkan Kak, saya Dr. Oki. Saya dari Rumah Sakit Inko Sorowako. Saya ini sebagai direktur di rumah sakit. Nah, beruntung karena 2 tahun ini terakhir ini EBITDA kami sih tercapai sekitar 30%. Cuma memang salah satu masalah yang masih saya harus selesaikan adalah rumah sakit kami berada di daerah yang agak jauh dari kota, di desa terutama, sehingga COGS-nya itu lumayan tinggi. Kami harus menstok sampai 1-2 bulan. Di mana ketika kami pesan obat atau BNHP yang dipakai untuk pelayanan pasien, itu bisa 5 hari sampai 7 hari, kadang-kadang sampai 2 minggu lah baru tiba. Sehingga itu kan akan berpengaruh ke pelayanan. Misalnya orang akan komplain katanya, obatnya hari ini diresepkan oleh dokternya, berapa hari kemudian baru muncul. Mungkin ada tips Pak, kan ini kan salah satu bagian dari cost yang muncul. Menurut saya ketika saya bisa menekan cost dari sisi ini, karena ini sampai 40% sih cost saya gitu. Mungkin saya bisa turunkan sampai 30%, itu sangat berarti untuk EBITDA saya. Mungkin ada tipsnya Pak untuk hal ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nggak usah dijawab langsung Pak Oki, Pak. Jadi langsung habis Pak Oki, Bu Novi. Silakan Bu Novi. Baik, terima kasih sebelumnya diberi kesempatan untuk bertanya. Saya Novi dari Rumah Sakit Budi Asih, Serang, Banten. Izin bertanya Pak, bagaimana strategi untuk memasarkan rumah sakit terutama ke perusahaan-perusahaan ya, untuk menjalin kerjasama untuk asuransi di era pandemi seperti ini, karena jujur saja pada saat pandemi seperti ini pendapatan juga mulai berkurang ya Pak ya. Paling kita hanya mengandalkan dari pasien BPJS. Sementara kita apabila mengandalkan seminar online atau telemedicine itu untuk saat ini kurang berjalan gitu. Nah, saya minta masukannya dari Bapak narasumbernya. Itu saja sih, terima kasih. Terima kasih Ibu Novi. Terakhir Pak Yosef, monggo. Baik, terima kasih Pak Oni. Selamat malam. Selamat malam Pak. Ya, Pak Rudi, terima kasih. Akhirnya saya diikutkan di acara ini. Terima kasih sekali. Sangat bagus Pak paparannya. Saya tertarik dengan ini Pak Oni, dengan monitoring harian EBITDA ya. Monitoring harian EBITDA ini kan tentu bagi kami, jika itu bisa dilakukan sangat membantu Pak, karena di masa pandemi ini terus terang, saya perkenalkan dulu Pak, saya dari PT Pindad Medika Utama, di Rumah Sakit Pindad di Bandung dan Turen. Jadi kami memiliki 2
unit atau 2 unit usaha rumah sakit dan ada beberapa klinik juga. Nah, di masa pandemi ini EBITDA kami memang masih di bawah 15%, Pak. Di bawah 15%. Kami ingin sekali bisa meningkatkan kembali karena efek dari pandemi ini cukup terasa sekali. Nah, memonitor harian EBITDA ini kan perlu sistem informasi manajemen yang tentu harus terintegrasi ke keuangan ya, Pak Rudi. Karena untuk melihat harian, tentu kita harus memastikan bahwa angka-angka real time saat itu. Nah, sementara di rumah sakit dan beberapa klinik kami belum integrasi sampai ke keuangan. Kira-kira bagaimana, ada cara lain yang mungkin lebih efisien, efektif untuk bisa memonitor harian EBITDA, Pak. Terima kasih, Pak Oni. Terima kasih, Pak Yosef. Jadi Pak Rudi, saya nggak usah sarikan, tapi pertanyaannya dari Pak Oki, Bu Novi, dan Pak Yosef. Silakan, Pak. Kalau baik, terima kasih Pak Oni. Pak Oki, untuk Sorowako, saya kira logistik penting sekali. Karena logistik itu cukup besar, banyak waste di situ. Caranya mungkin dengan planning yang baik. Bapak coba bikin pattern. Pattern biasanya rencana kerja atau operasi itu ada cyclicality-nya. Ada siklus tahunan, ada siklus bulanan, ada siklus mingguan. Tapi pandemi ini merusak semua memang. Tapi sebetulnya nggak apa-apa. Kita bisa mulai dari sekarang, kita petakan bagaimana pasien tiap hari. Hari apa yang paling banyak pasien. Jadi demand dari rumah sakit Bapak petakan. Kemudian Bapak cocokkan dengan supply-nya. Ada lag-nya di situ, nggak masalah. Tapi tanpa Bapak mau memetakan dengan nulis angka, Bapak nggak dapat apa. Hari Senin, Bapak setiap hari Senin berapa? Seperti airline itu kalau yang laku adalah akhir tahun, November, Desember, Januari, Maret pasti akan turun. Nah, pada waktu Maret turun itu airline harus hanya punya program charter segala macam. Bapak tolong bikin rencana tahun, bulanan, harian, coba lihat siklusnya. Kalau normal tanpa pandemi, sebetulnya pattern-nya sama. Itu yang paling mudah Bapak lihat. Jadi untuk perencanaan lebih baik untuk Pak Oki. Untuk Bu Novi, untuk strategi marketing, sebetulnya marketing itu akan datang kalau kualitas ibu bagus. Kalau kualitas ibu bagus, dokternya bagus, dia nggak mau ke dokter lain, maunya ke situ. Tapi ini hanya bisa kalau prestasi ibu mencengangkan, amazing. Kalau biasa-biasa aja ya rumah sakit biasa-biasa aja. Meskipun rumah sakit ibu jauh, tapi kalau orang itu tercengang dengan prestasi bapak ibu, dia akan cari. Gudeg Yujum, dicari di Jogja Yujum di mana. Jadi bikin sesuatu yang luar biasa. Hidup hanya sekali, masa biasa-biasa saja. Bikin luar biasa. Apa yang luar biasa? Temukan layanan apa yang paling bagus, paling hebat di situ. Kuncinya itu. Karena sebetulnya pasien itu nunggu bukti. Nggak bisa disuruh, kamu ke dokter ini aja. Nggak sembuh-sembuh kan nggak mau gitu. Kira-kira begitu. Kalau Pak Yosef dari Pindad, dia di EBITDA tidak usah pusing masalah IT. Bapak pakai Excel bisa. Yang pertama Bapak harus bikin model matriks antara biaya dan pendapatan dan bisnis proses, bikin matriks. Setiap langkah di sini harus ada cost-nya, budgetnya. Tapi setiap hari juga Bapak cek actualnya seperti apa. Perubahan setiap hari itu penting. Kenapa Bapak pakai nyetir mobil, kemudian pakai dipindahkan ada lapangan tembak. Saya kalau ke sana ketemu Pak Abraham, disuruh latihan nembak. Tanya, kena nggak? Nggak boleh tanya. Nanti kamu akan tahu kena atau tidak akhir tahun kalau ada laporan keuangan. Terus yang nembak gimana? Yang nembak pengen tahu, orang-orang bosen. Tapi kalau setiap hari, oh ini naik, ini turun. Kenapa kok turun? Oh, susternya lagi itu marah-marah, pasiennya pergi semua. Nah, diperbaiki lagi. Jadi, EBITDA harus dikendalikan setiap hari. Kuncinya itu. Bagaimana caranya? Bikin matriks.
matriks antara EBITDA dan bisnis proses, dan satu lagi matriks antara bisnis proses dengan kapasitas. Budget Bapak itu dibuat tahun lalu, nggak apa-apa. Kalau Bapak bisa perbaiki akan baik. Jadi intinya Bapak harus tekun melihat biaya dan pendapatan setiap hari seperti supir Metro Mini atau supir taksi, perbaiki. Kalau jalan sana macet, saya nggak mau lewat sana, saya muter. Seperti itu kira-kira. Demikian Pak Oni, terima kasih. Jadi kalau tadi jawab pertanyaan dari Pak Oki, Bu Novi, dan Pak Yosef, mungkin saya komentari sebentar. Tapi kalau teman-teman ada yang mau nanya, silahkan nulis di chat ataupun tunjuk tangan, raise hand. Jadi kita masih punya waktu setengah jam. Jadi tadi sih menarik yang kalau tadi Bapak pertanyaan dari Pak Oki tadi, itu sebenarnya untuk menunjukkan jawaban Pak Rudi itu kalau banyak hal 3, 5, 7 hari itu sebenarnya bisa diprediksi. Itu saya pendapat, karena pada prinsipnya ini bagaimana yang sekarang ilmu namanya data science atau operation research. Jadi kita harus menghitung logistiknya. Jangan misalnya beli di simpenan tapi cuma untuk pesan sekarang 5 hari kemudian baru datang. Karena banyak hal yang sebenarnya sudah bisa diduga, penyakit apa pada bulan apa, sehingga mungkin belinya nggak 1, mungkin belinya 10, katakanlah seperti itu. Itu saya yakin akan meng-cut cost cukup banyak. Ilmu-ilmu seperti itu namanya data science, operation research, dan saya yakin memang sudah banyak dilakukan. Tapi Pak Rudi mengingatkan tentang EBITDA yang orang harus conscious tentang harga setiap hari. Memang agak menarik karena biasanya orang itu ngomongin strategis level. Tapi sekarang ini pada tactical level, dan semua orang harus ikut mikir. Jadi ini juga agak aneh buat saya. Karena biasanya yang ngurusin ini kan cuma direktur marketing untuk naikin revenue, sama direktur keuangan untuk yang mereducing cost. Itu yang selama ini kita pikir. Tapi ternyata sekarang semuanya harus ikut mikir. Nah, kesulitannya dari semua orang harus ikut mikir, berarti harus ada sosialisasi, harus ada perubahan budaya. Memang kalau semua orang itu mikir, itu namanya ada sense of urgency. Jadi saya kalau sampai merasa perusahaan saya rugi, saya pasti nggak enak kan. Dan itu juga ada sense of responsibility. Itu yang menarik dari ide tentang single indicator dan semua merasa punya tanggung jawab bersama. Itu yang menurut saya menarik. Cuma memang kesulitannya sometimes it's easier said than done. Artinya lebih gampang dikatakan tapi sulit dilakukan. Nah, menariknya kalau memang di industri ini sudah EBITDA itu menjadi ukuran, jadi harus rasanya gampang kalau orang lain udah melakukan. Tapi kalau belum jadi ukuran, nah ini untuk pertama kalinya memang susah. Tapi setelah itu saya yakin idenya Pak Rudi itu bisa menjadi golden standard yang bisa diikuti oleh teman-teman. Jadi itu tadi yang menganggap pertanyaan saya nanggapin Pak Oki, Bu Novi, sama Pak Yosef yang soal 15% tadi. Jadi kalau tadi dengerin istilah 15%, berarti kan sebenarnya Pak Yosef udah ngerti masukin kan orang harus membandingkan tuh tadi istilahnya margin industry. Kalau di pasar modal itu biasanya orang harus membandingkan dengan industri sejenis. Jadi sebetulnya rumah sakit itu ada rawat inap, rawat jalan, ada ICU. Masing-masing dianggap seperti perusahaan. Masing-masing. Jadi tim rawat inap ada EBITDA-nya. Dan EBITDA-nya setiap hari ditampilkan di unit itu. Jadi EBITDA dia hari ini misalkan negatif 10%, targetnya 15%. Apa yang mesti dikerjakan? Jadi seperti regu-regu atau peleton-peleton yang bersaing, bukan bersaing berantem, tapi bersaing efisiensi dan efektivitas. Seperti bersaing nembak. Nembak, latihan pertandingan nembak itu kita nggak nembak orang, nembak sasaran. Yang paling tepat, yang benar. Nah, akhirnya setiap orang akan berusaha mencari keahliannya, profesionalismenya, efektivitas organisasinya. Tapi memang EBITDA-nya harus ditampangkan setiap hari. Kuncinya satu, Pak. Tidak boleh nyalahkan orang. Sama sekali. Kalau ada orang salah, yang salah sistem. Bukan orangnya. Kenapa orang itu bikin salah? Kita tanya, how can I help you supaya kamu nggak bikin salah? Ditolong. Karena kalau kita nyalahin orang itu akan menyembunyikan kesalahan yang lebih besar.
Nah, kita nyarinya susah, buang waktu. Jadi rule kita tidak boleh nyalahkan orang siapa saja, nggak boleh salahkan. Yang kita cari mana yang salah, sistem apa yang salah. Jadi masing-masing dibuat grup-grup yang ada angkanya, kemudian dipertandingkan setiap hari. Kalau ada yang nggak bisa, gue bisa nih, gue tolong lu deh, gitu. Kira-kira gitu. Ini seperti pertandingan balap karung di 17 Agustus, kira-kira gitu. Pak Rudi, ada nggak model template-nya? Jadi kalau ini kan Pak Rudi tadi bisa punya seluruh rumah sakit. Ada nggak yang sebenarnya orang bisa mulai sendiri? Kan bisa juga orang model yang pakai ERP. Tadi Pak Yosef ngomongin soal sistem informasi yang menganggap Pak Yosef menganggap bahwa kalau ada sistem informasinya kan kita bisa tinggal on your fingertip. Jadi semua informasi bisa kita dapatkan sehingga kalau si direksi juga akan bisa melakukan sesuatu. Kalau misalnya ternyata EBITDA yang daerah sini terlampau kecil, jadi mungkin fokus. Kalau yang sana udah cukup lumayan, lebih di atas 15%. Itu bisa dipakai sistem informasi, bisa pakai Excel, bisa pakai ERP. Tapi maksud saya, ada nggak model template yang memungkinkan sehingga kayak Pak Rudi tadi bisa bikin mapping rumah sakit, seorang direktur di rumah sakit bisa mapping sebenarnya biaya tadi tempat bedah segini, tempat poliklinik segini, dan dia bisa liatin bahwa industri standarnya. Ada nggak Pak template-nya, Pak? Kita punya. Jadi kita sekarang sedang bantu rumah sakit Krakatau Medica. Mereka tahu namanya pohon EBITDA. Pohon EBITDA adalah decision making tree. Jadi kita lihat EBITDA dari atas tuh seperti balance scorecard. Tapi pakai Excel lah, sederhana pakai Excel. Tapi untuk lebih bagus, kami sudah bikin template untuk rumah sakit, karena rumah sakit itu prosesnya SOP-nya standar. Kalau rawat jalan, ya orang masuk, kemudian diperiksa, kemudian diobatin atau tidak, kemudian pulang. Prosesnya sama. Tapi masalahnya di rumah sakit itu prosesnya ratusan. Nah, tapi kalau sudah kita bisa standarisasi, seperti proses-proses itu seperti menu rumah makan. Jadi ada rendang, ada gudeg. Jadi ada rumah sakit yang jual rendang, ya menunya itu. Rumah sakit yang jual gudeg ini. Jadi saya sedang memetakan semua bisnis proses untuk rumah sakit yang nanti jadikan template, tinggal masuk. Tapi kuncinya bukan hanya mudah kerja, tapi orang yang di situ hatinya harus ikut. Hatinya harus ikut di dalam angka-angka itu. Jadi kalau dia tidak mengerti angka itu artinya apa, nggak bisa. Misalkan rawat jalan negatif EBITDA-nya, rawat inap positif. Dia belajar, kalau kamu bisa positif gimana sih? Caranya gini-gini. Nanti orang rawat jalannya harus mau berubah. Kira-kira gitu Pak Tony. Terima kasih. Pak Rudi, kalau ketika memulai untuk keseluruhan, itu kan kesulitannya harus dapetin izin dari top management sekali, itu satu. Kedua, ada keterlibatan yang luar biasa. Bisa nggak modelnya pakai pilot project gitu? Jadi katakanlah nggak semua, tapi khusus IR aja gitu loh, sebelum masuk ke yang lain-lain. Atau memang harus menjadi sebuah policy ketimbang, karena kan orang juga ping ngukur. Kadang-kadang nggak punya SDM. Menurut saya nggak punya SDM. Jadi harus ada kayak success story. Baik Pak. Saya cerita tentang Garuda. Saya dulu kerja di Garuda. Garuda itu overhaul pesawat Fokker 28, pesawatnya kecil, penumpangnya 60 orang. Overhaul pesawat Fokker 28 di Garuda 6 bulan waktunya. KLM overhaul pesawat 747 besar, penumpangnya 500 dalam waktu 2 bulan. Garuda 6 bulan, dia 2 bulan. Swiss Air, dia mengerjakan overhaul DC-10 dalam waktu 14 hari kerja. Luar biasa. Akhirnya saya ditempatkan di Swiss untuk belajar bagaimana dia terjadi. Ternyata mereka memperlakukan mekanik. Kalau di Indonesia itu mekanik itu lulusan STM, pakai wearpack, bau gitu ya. Mereka menempatkan mekanik seperti dokter bedah. Jadi kalau dokter bedah mau operasi ini mana gunting, ini gunting. Mana pisau, ini pisau. Mana benang? Sebentar dok, benangnya dibeli 6 bulan lagi baru datang, mati. Jadi Swiss Air mengadap operation room di rumah sakit.
Jadi semua disiapkan dulu sebelum operasi. Jadi pesawat mau datang, itu semua penyakitnya udah didata. Pesawat mendarat, masuk hanggar, semprot pakai zat kimia, pintu dibuka, kursi dilepas, karpet, mesin dilepas, pasang lagi, test flight, 14 hari kerja. Karena dia meniru rumah sakit. Ruang bedah adalah sistem operasi yang paling efisien di dunia. Nggak ada yang ngalahkan itu. Yang heran adalah kenapa sistem ini tidak ditularkan ke unit lain. Kenapa tidak ditularkan ke rawat inap, tidak ditularkan ke IGD. Ini yang saya kerjakan. Jadi kita petakan bahkan bukan hanya itu, di ruang operasi kita hitung setiap gerakan, setiap obat, setiap alat rupiahnya berapa. Jadi ini jadi model rumah sakit tadinya quality delivery safety tambah 1 cost. Jadi, nah ini ditularkan. Tapi masalahnya untuk ilmu manajemen rumah sakit ini sampai sekarang tidak ditularkan ke unit rawat inap, tidak ditularkan ke sana. Karena apa? Nggak ada sistemnya. Padahal ini ditiru oleh Jepang, dibuat tulisan Toyota Way. Toyota Way adalah itu. Terima kasih, Pak. Pak ya, jadi perbandingannya sangat detail, tapi harusnya memang transferable. Jadi tadi kalau Pak Rudi itu bilang, kalau yang dilakukan di ruang bedah, harusnya bisa juga dilakukan ke yang lain-lain. Dan kalau itu ketahuan, petanya sangat-sangat jelas, dan buat top manager akan segera tahu cost-nya di mana. Nah, ada pertanyaan lagi Pak Rudi. Karena kan seolah-olah kita ini semua menganggap semua itu adalah cost center. Kan kadang-kadang ada yang revenue center, ada yang cost center, atau kebalikannya lah. Gimana tuh Pak? Jadi kan kadang-kadang ada yang menganggap, yaitu kan bagian uang terbanyak adanya di ruang bedah, atau bagian uang terbanyak adanya di ruang ibu dan anak. Tapi cost center yang bagian yang lain-lain kan kadang-kadang ada mungkin rawat inap atau rawat jalan yang lain. Itu gimana Pak kalau misalnya tadi dengan konsepsi ini? Karena seolah-olah semuanya itu cost center sehingga mereka perlu consciousness, tapi kan kalau model yang revenue center, kalau perlu marketing strateginya lebih banyak, nggak apa-apa, ketimbang yang lain. Gimana Pak? Semua dikasih target EBITDA. Dia pendapatannya besar. Cost-nya ada. Kita kunci cost-nya. Jadi marketing ada EBITDA-nya. Yang cost center bagian back office. Back office itu cost-nya berapa? Misalkan back office cost-nya 7% dari total cost perusahaan. Dia dikasih dummy revenue. Kasih dummy, Pak. Jadi sebenarnya ada dummy EBITDA. Masing-masing mempertahankan itu. Karena nanti kalau saya harus hemat cost, bosen dia, Pak. Bosen. Jadi dikasih mainan. Dikasih mainan pakai dummy, Pak. Demikian, Pak. Masih. Oke, jadi agak ngerti. Jadi pada prinsipnya semua udah punya yang standarnya. Ya. Tapi dia harus bisa lebih atau turun. Ketika dia turun berarti dia kurang. Oke, kalau itu understandable, Pak. Ya. Dan satu lagi, Pak. Kalau 15% EBITDA margin, itu biasanya kalau kita mau pinjam bank itu cost-nya 7-10%. Masih sisa 8%. Nanti untuk pajak segala macam. Jadi aman 15%. Kalau di bawah 15%, pasti bunga aja kita nggak susah dapatnya dari bank, nggak bisa, nggak cukup gitu. Jadi mereka dikasih pengetahuan kalau menjalankan rawat jalan, EBITDA-nya 15%. Kalau di Krakatau Medica sudah 23% sekarang. Mereka senang karena dokter-dokter yang nggak pernah mengerti mengelola rumah sakit ini aku bisa mengerti. Dan ilmu ini Pak, ini ilmu pergaulan. Jadi kalau kita mau buka warung di rumah kita bisa pakai. Kalau kita mau tetangga mau minta tolong turnaround perusahaannya bangkrut, kita bisa tolong. Ini ilmu pergaulan. Saya dulu insinyur mesin, belajar tentang mekanika fluida. Sampai sekarang yang saya mau ajarin mekanika fluida, dokter nggak ada yang mau tuh. Kalau diajarin ini mau dia. Pak Rudi sama saya karena Pak Rudi saya juga insinyur tapi kita semua belajar MBA dan Pak Rudi udah jadi direkturnya Garuda, sudah jadi komisaris utama, udah melanglang di Buana. Jadi kalau untuk itunya saya percaya udah sangat-sangat kompeten. Tetapi memang pertanyaannya ini sesuai dengan topik Introduction to Profitable Healthcare Management, jadi pengantar untuk finalisasi. Nah ini dia, finalisasi RKAP Rumah Sakit 2021.
meningkatkan keuntungan rumah sakit secara berkelanjutan. Nah, kan sekarang ngomongin RKP, Pak. Ketika ngomongin RKP itu 2021, itu kan berarti tinggal sebulan lagi, tahun 2021. Itu untuk bisa dimasukkan di RKP kan harus yakin bahwa ini executable. Jadi kalau saya masukin di sini, ternyata saya nggak punya orang, nggak ada yang melakukan sesuatu, perubahannya nggak bisa. Nah, seberapa sulit atau seberapa energi yang perlu dilakukan, kan kita juga harus menghitung. Semua orang pada prinsipnya sudah punya tugas masing-masing. Dengan melakukan ini, apakah menjadi sebuah tambahan waktu, tambahan sumber daya, ataukah sebenarnya sambil jalan, atau malah memang bisa ngurangin. Maksudnya bulan pertama mungkin berat, tapi setelah itu akan jauh lebih sederhana karena semua orang sudah di kepalanya, sudah consciousness-nya sudah tingkat tinggi lah, dan orang-orang happy. Gimana? Baik, sebetulnya untuk direktur ini kalau ini jalan, dia rapat EBITDA-nya hanya sebulan sekali. Hanya sebulan sekali. Tapi tiap hari beliaunya bisa lihat dari handphone, bisa lihat EBITDA rawat inap berapa, rawat jalan berapa, dan dia tahu dokter penanggung jawabnya. Dia bisa langsung telepon karena detail. Dan rapatnya sebulan sekali. Jadi ada rapat harian, rapat mingguan, rapat bulanan. Rapat mingguan itu rapat untuk membedah masalah detail. Itu ada pakai Six Sigma, Fishbone Diagram, pakai Toyota Way detail. Kalau rapat harian itu rapat koordinasi. Karena begini, pengalaman kita miskoordinasi di tambang misalkan. Tambang operasinya 300 juta ton, 300 ribu ton satu bulan. Kapalnya datang, batu baranya nggak ada. Nunggu dua bulan. Penaltinya besar sekali. Begitu operasi. Kenapa? Direktur operasi sama direktur marketing nggak kompak. Musuhan. Ini bahaya. Jadi begitu operasinya jalan, kapalnya pergi, batu baranya numpuk, macet operasinya. Gara-gara orang nggak bicara. Makanya rapat harian, semua eselon 1 harus hadir di rapat itu. Dan nggak boleh ada kotak-kotak, nggak ada loket. Ini otomatis semuanya, karena targetnya juga cuma satu, hanya EBITDA. Bukan target marketing, bukan target produksi, nggak, EBITDA. Masing-masing. Kira-kira gitu, Pak. Kalau misalnya Bu Tuning mau bertanya, silakan. Baik, terima kasih Pak Oni. Selamat malam Pak Rudi. Selamat malam. Sehat Pak. Terima kasih Pak sudah bisa ikut dalam webinar ini. Luar biasa. Jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Rudi itu kayaknya memang simpel sekali dan kemudian juga mudah sekali buat Pak Rudi Pak. Tapi buat kami itu kayaknya udah langsung bebannya tuh banyak banget Pak. Jadi tadi kalau saya boleh runtut, yang pertama adalah kita lakukan menyusun matriks. Yang matriks itu nanti akan bisa menjadi dashboard yang bisa dilihat dan dimonitor di HP. Izin Pak, perkenalkan diri, saya Tuning dari Pindad Medika Utama Pak. Nah, ya Ibu, silakan Bu Tuning. Nah setelah itu terus kemudian kita juga menyusun bagaimana Toyota Waste bisa kita aplikasikan, mulai memilah mana yang menjadi value added dan mana yang non value added. Yang saya perlu pertanyakan Pak Rudi, kiat dan strateginya untuk merubah budaya kerja di SDM-nya. Kami rumah sakit ini kan juga sudah lama berdiri sehingga budaya itu juga sudah terbentuk. Dan kemudian beberapa tahun ini EBITDA memang tidak pernah ada di angka 20. Tapi beruntung Pak Rudi, kebahagiaan kami menjadi validasi juga dari Pak Rudi tadi bahwa kami sudah menetapkan EBITDA dalam LKAP kami. Walaupun memang belum setinggi 20%. Nah, tapi itu saya kira udah menjadi kebahagiaan karena kami ada di dalam, oh ya, kita sudah masuk di dalam track yang betul. Nah, kira-kira seperti apa sih Pak Rudi untuk merubah budaya di SDM-nya supaya bisa menjadi bisa memonitor EBITDA-nya secara harian. Terima kasih Pak Rudi, selamat malam. Langsung aja Pak Rudi kalau gitu, silakan. Sebetulnya dengan adanya matriks EBITDA, kita harus bikin satu kelompok yang namanya Production Planning and Control. Production Planning and Control ini harus merencanakan EBITDA besok pagi. Besok pagi direncanakan, kemudian dilihat, kalau ada miss, rencananya dirubah lagi. Jadi satu ada Production Planning and Control.
yang untuk menghitung EBITDA harian. Kedua, Ibu harus punya Operation Control Center. Operation Control Center itu menghimpun semua EBITDA dari unit dikumpulkan, dia mengorganize rapat. Rapat mulai dari shift, rapat harian, rapat mingguan, memakai satu format. Minutes of meeting-nya standar. Jadi format minutes of meeting yang dari shift bisa dipakai di harian, mingguan, dan rapat direksi. Kenapa? Karena direksi ngasih perintah, itu pakai format yang sama sampai ke bawah. Satu lagi kuncinya. Kalau ada item yang sudah masuk ke minutes of meeting, tidak boleh dihapus kecuali diselesaikan. Jadi usulan apapun dari bawah, itu harus ditulis dan harus diselesaikan. Yang bisa menghapus hanya direktur. Jadi masalah-masalah yang perintil itu bisa naik ke atas, sampai ke direksi. Kalau direksi merasa tidak penting, bisa dihapus, tapi tidak akan hilang di tengah jalan. Artinya apa? Itu direksi bisa belusukan sampai yang paling bawah. Belusukan secara sistem. Karena juga yang di bawah tidak ewuh-pekewuh. Saya nggak enak sama Pak Direktur Oni, saya takut. Nggak apa-apa, ikut rapat, ditulis masalahnya. Karena bukan masalah pribadi, ini masalah perbaikan manajemen. Jadi kira-kira gitu. Tapi kami punya program untuk meningkatkan ini. Perakiraan saya kalau 6 bulan mulai baik lah, mulai baik. Jadi metode ini kami sampaikan ke beberapa perusahaan. Ada bahkan yang sudah technically bankrupt 2 triliun bisa kembali dengan cepat. Karena apa? Setiap unit itu dianggap seperti perusahaan dia, milik dia, dipertandingkan. Jadi dan transparan, semua orang lihat. Saya dapat matematika angka 5, Bu Tuni angka 7. Kita sama-sama lihat, jadi sama-sama malu sendiri, kira-kira gitu. Memang harus visualize. Jadi EBITDA itu harus, semua orang harus tahu EBITDA semua orang. Kira-kira gitu, Pak. Ibu Tuni, masih. Baik, terima kasih Pak Rudi. Silakan. Pak Rudi, ini sebenarnya menarik ide tentang dengan satu single indicator kita bisa bareng maju-maju dan juga majunya bareng-bareng, bisa dibandingkan di dalam dan bisa dibandingkan dengan keluar. Ini menurut saya satu hal yang memang simple dan menarik. Walaupun menurut saya masih menganggap ini isunya masih isu operasional. Karena kadang-kadang buat perusahaan, terutama perusahaan healthcare saat ini kan isunya kadang-kadang isu strategis. Strategis itu tahu-tahu sekarang ini isu utamanya itu susah minjem uang karena harus ditalangin soal BPJS misalnya, atau isu-isu strategis lain, Pak. Jadi menurut saya tadi bukan hanya isu yang diselesaikan di antara kita, tergantung kebijakan pemerintah ataupun tergantung kebijakan perusahaan. Karena saya assume kalau pindah mungkin ada perusahaan pindah. Artinya bagaimana yang ngurusin strategis? Padahal kan isu strategis juga sama pentingnya dengan isu-isu EBITDA. Jadi harusnya strategis kan lebih tinggi lagi. Itu komentar Pak Rudi gimana? Baik. Sebetulnya itu kita bisa hitung dengan risiko. Risiko itu ada 3 level. Risiko pertama, kelas yang level 1 adalah risiko operasi. Operasi tidak efisien. Ini biasanya bisa dibereskan dengan corporate strategy planning yang baik. Kemudian risiko kedua ada risiko strategis yang lebih besar. Risiko ketiga adalah risiko yang tidak terkendali seperti COVID. Tidak efisiensi operasi. Kalau EBITDA di bawah 10%, kita pastikan bahwa dia tidak efisien. Tidak efisien. Kalau efisien itu di atas 20%. Kalau sudah 30%, dia masuk ke level namanya productivity frontier, di ujung produktivitas. Jadi kita harus ajak rumah sakit semua. Kalau semua sudah 25%, pertandingannya bukan efisiensi, tapi strategi. Strategi adalah positioning. Jadi teorinya, strategi itu positioning. Bapak mau diferensiasi atau mau low cost itu strategi. Tapi untuk main ke sana, bereskan dulu barisannya, pasukannya bereskan dulu. Kalau pasukan komando belajar baris dulu lah, habis itu berdasar nembak,
Gitu, kira-kira gitu. Jadi kita ajak rumah sakit ke kanan, naikkan EBITDA marginnya di atas 20%, habis itu kita bertanding strategi. Kalau masih negatif, apa strateginya? Orang pasiennya nggak terawat, pasiennya nunggu 2 jam, nggak penting. Nah, cantiknya ini adalah kita bertanding dengan diri kita sendiri, bukan bertanding dengan yang lain. Kita latihan berbaris, itu bukan barisan kita nabrak barisannya orang, enggak. Kita latihan baris sendiri. Yang rapi itu yang menang dalam pertandingan. Jadi kita sebetulnya EBITDA ini berlatih berbaris. Dokter berbaris dengan suster, dengan perawat, dengan tukang pel, dengan cleaner, barisannya sempurna. Itu EBITDA di atas 20%. Masih, Pak. Oke, Pak. Jadi kalau gitu paham. Jadi kalau ini memang bicara tentang operasional efisiensi ya. Jadi memang Betul. bukan strategi tadi positioning, marketing yang tadi Bapak bilang kalau udah ada namanya sih udah nggak perlu isu itu karena udah punya brand. Apalagi kalau misalnya tadi kan yang nomor top 30% itu kan yang memang brandnya kuat, powerful, Ya, dan betul. networknya kuat. Jadi Betul. ini sebenarnya sebuah metodologi terutama untuk yang berdarah-darah, terutama yang perlu melakukan efisiensi, ataupun yang mampu menaikkan tadi dari level 15 ke 20 ke 30 ataupun dari 30 jadi 0 kemudian jadi 30. Itu kurang lebih yang saya mengerti. Tapi kalau udah di atas itu nanti udah isunya lain lagi. Oke. Ya. Jadi sebetulnya saya belajar strategi dan dari Harvard dan MIT. Itu di Harvard itu tentang guru ya, balance scorecard, ada Porter, 5-4 quarter. Di MIT Arnold Luheks yang lebih struktural. Bagaimana membuat strategi secara komprehensif. Jadi saya mengajarkan juga bagaimana nyusun strategi sangat detail. Outputnya adalah bankable business plan. Outputnya. Tapi saya nggak mau ngajarin sekarang. Karena apa? Karena perusahaan masih rugi diajarin strategi nggak ada gunanya. Lebih baik saya tolong yang mau bangkrut dihidupkan semua, digeser ke kanan, masuk productivity frontier, kemudian satu lagi modul namanya organization design. Organization design itu desain organisasi tidak oleh psikolog, tapi pakai input output. Supply, proses, input output. Nah ini saya mau digitalize. Jadi pada waktu desain organisasi, inputnya apa, indikatornya apa, outputnya apa, keluar SOP, SOP dibuat yang horizontal, kemudian job description yang vertikal. Bikin matriks. Biasanya ada tumpuk-tumpukan, Pak. Tumpuk-tumpukan. Yang numpuk banyak itu biasanya kerjaannya gampang, uangnya banyak. Tapi yang gap, bolong-bolong itu kerjaannya susah, uangnya sedikit. Nah ini diratakan dengan Sipok. Insya Allah nanti bulan Januari programnya jadi, Bapak Ibu semua bisa pakai IT, jadi pakai IT Ibu masukkan input, output, dan sebagainya. Yang keempat, baru masuk balance scorecard. Kalau dari yang pertama balance scorecard, indikator terlalu banyak, orang bingung, orang nggak kerja. Jadi saya ingin menolong perusahaan yang EBITDA-nya di bawah 10%, yuk, liatin, cara saya gini, mudah. Demikian Pak Oni, masih. Jadi ini bahasanya manajemen ini. Jadi kalau saya jadi lama-lama udah agak mengerti kalau tadi saya pikir ini ngomongin strategi, tapi ini ngomongin namanya operasional efisiensi. Dan ketika ngomongin input dan output, jadi kalau inputnya 3, misalnya outputnya 6, kalau inputnya 5, outputnya 10, disebut tadi namanya production possibility frontier kalau di istilahnya di sana. Jadi yang harus dilakukan memang kalau outputnya kekecilan, itu kita produktivitas ditinggiin atau inputnya diturunin, misalnya kayak gitu. Itu contohnya. Kalau pingin dapat perusahaannya lebih banyak, marketingnya dibanyakin, revenue, atau cost-nya diturunin, ada penghematan atau dibuat lakukan. Itu kurang lebih idenya Pak Rudi. Dan saya agak ngerti sekarang, karena kalau di dunia anak-anak muda, di digital itu ada istilahnya namanya OKR, Objective Key Result, hampir sama, cuma memang mereka bukan kuantitatif secara uang, tetapi adalah bagaimana setiap orang bisa tahu tugasnya masing-masing. Hanya dengan satu single indicator. Jadi agak berbeda sama yang di sini. Tapi kita rasanya hari gini udah pada ngerti soal balance scorecard itu tadinya. Tapi rupanya memang kenapa balance scorecard enggak? Karena kalau balance scorecard, stakeholder-nya lebih banyak. Ada orang luar, ada marketing, ada soal learning. Tapi ini stakeholder-nya adalah kita sendiri dan berkompetisi dengan dirinya sendiri sehingga produktivitasnya bagus. Kemudian setelah dilakukan baik, udah bisa untung, udah 30%,
baru mikirin hal yang lain. Itu kurang lebih pendapatnya Pak Rudi, dan saya yakin Introduction to Profitability Healthcare Management untuk finalisasi RKP Rumah Sakit 2021 meningkatkan keuntungan rumah sakit berkelanjutan, mudah-mudahan bisa menjadi masukan buat teman-teman yang hadir di sini dan juga bisa dilaksanakan untuk mencapai yang tadi keuntungan rumah sakit berkelanjutan. Iya, Pak Udi, sebetulnya dokter itu banyak yang punya klinik. Sebetulnya bisa dipraktekkan di kliniknya. Kebetulan istri saya juga dokter gigi, punya klinik, bisa diterapkan. Jadi ilmu ini bukan ilmu susah yang hanya untuk perusahaan saya, bukan. Untuk pribadi pun berguna. Yang buka warung pun bisa. Jadi ini ilmu pergaulan, Pak Oni. Masih. Saya ngerti Pak. Jadi hebatnya ilmu ini, setiap orang bisa menilai dirinya sendiri. Betul. Value of their work lah. Jadi saya bisa ngerti sebenarnya kontribusi saya ke perusahaan itu berapa. Katakanlah kontribusi saya 2M. Perusahaan sebenarnya bayar 1, saya 1M. Jadi sebenarnya perusahaan untung gitu loh. Tapi kan bisa juga saya bisa ngitung. Saya sebenarnya dapat dari perusahaan mungkin 2M, padahal saya sebenarnya kontribusinya cuma 1M. Ini yang menarik dari ilmunya Pak Rudi. Jadi orang bisa minta harga gajinya setiap orang, dokter harusnya beda-beda dengan mengerti nilainya. Bahwa Bapak Ibu sekalian pernah terhadap kesehatan Indonesia ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita bangun rumah sakit dan klinik Indonesia untuk Indonesia sehat. Tidak susah, ilmunya mudah. Ini nggak pakai kalkulus, nggak pakai apa, cuma tambah kurang bagi gitu aja. Jadi sebetulnya kuncinya adalah budaya perusahaan. Leadership, kalau direktur utamanya nggak ikut, nggak bisa. Tidak bisa. Kalau BOD yang nggak ikut, nggak bisa. Akan dijegal di tengah jalan. Ada yang di tengah jalan diberhentikan. Jadi memang CEO dan semua direktur harus ikut. Kemudian diajak sampai ke tukang sapu, diajak semua. Pak Oki, kalau ada rumah sakit EBITDA-nya di atas 25%, pasti rumah sakitnya bersih. Semua ada di tempatnya masing-masing. Otomatis. Tapi kalau ada orang bilang EBITDA saya 25%, kita lihat rumah sakit berantakan, tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Indikatornya sangat mudah. Terima kasih Pak Oni. Terima kasih Pak Rudi. Jadi kita hari ini sudah mendengarkan presentasinya Pak Rudi tentang apa itu EBITDA, earning before tax, depreciation and amortization. Ya, ini pelajaran akunting standar. Jadi kita sudah mendengar ceritanya Pak Rudi dan menggunakan itu sebagai sebuah indikator untuk menghitung kinerja perusahaan, kinerja rumah sakit, kinerja bagian bedah, kinerja bagian rawat inap, bagian keperawatan, dan yang lain-lain. Kalau itu dilakukan dengan baik, maka isu tentang perusahaan atau keuntungan rumah sakit bisa diselesaikan, sehingga rumah sakit bisa berkelanjutan dan semuanya bisa berpikir untuk yang lain. Sehingga kalau istilah sekarang itu namanya bukan red ocean strategi, tapi blue ocean. Tapi yang harus dilakukan, ciptakan sampai 15% ke atas, sehingga dengan EBITDA rasanya kita bisa melakukan itu. Untuk itu pelajari EBITDA dengan baik, lakukan template yang akan diberikan Pak Rudi, kalau saya nggak salah bulan depan, mudah-mudahan bisa dipakai sehingga bisa dipetakan buat para direktur rumah sakit, dan mudah-mudahan buat teman-teman semua yang hadir di sini, diskusi kita ini bisa membawa hasil dan bisa memberikan berkah untuk keuntungan rumah sakit yang berkelanjutan. Saya kira demikian. Ada satu lagi boleh? Ya, boleh. Oke. Jadi saya lihat yang dikerjakan oleh MIT maupun rumah sakit di Belanda. Mereka pakai untuk optimasi ini pakai mathematical modeling. Susah sekali. Karena perilaku pakai mathematical modeling. Ini saya ganti. Mathematical modelingnya MIT dan di Belanda, saya ganti dengan grup namanya Production Planning and Control. Manusia. Karena manusia Indonesia murah. Di sana kan mahal. Jadi pakai matematika yang susah. Jadi di sini kita pakai Production Planning and Control, pakai Operation Control Center, sama group discussion untuk membereskan ini. Terima kasih Pak Uni. Terima kasih Pak Rudi. Semoga
yang tadi itu bisa diekspos, terutama kita butuh cerita sukses story, cerita yang lebih gampang didiseminasikan. Dan pertemuan 1,5 jam hari ini saya yakin punya banyak manfaat karena saya kira buat saya gampang mengerti maksudnya dan juga bisa jadi kayak diseminasi tentang kurang lebih ilmu-ilmu yang saya yakin Pak Rudi ini banyak ilmunya dari Harvard, dari MIT, pernah jadi direktur utama, komisaris, dan sekarang tadi saya udah lihat presentasi tentang berbagai universitas di Indonesia. Kalau itu semua bisa dipetakan, bisa dilakukan, saya yakin rumah sakit juga akan berlanjut dengan baik. Jadi kita keadaannya akan lebih baik, terutama setelah COVID, karena orang sekarang makin sadar kesehatan adalah utama dan rumah sakit saya yakin akan menjadi penyangga untuk Indonesia ke depan. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Rudi Setiopurnomo. Dan saya ucapkan semua terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah hadir di sini, terutama juga yang telah mengajukan pertanyaan tadi Pak Oki, Bu Novi, Pak Yosef, dan Bu Tuning. Serta teman-teman lain yang mungkin nggak saya sebut, saya mohon maaf kalau misalnya nggak saya sebut, yang sudah melibatkan acara ini. Mudah-mudahan acara ini juga nanti diputar di YouTube-nya IABI, sehingga banyak orang lain juga yang bisa ngikutin ataupun mendapatkan presentasi dari hari ini. Saya baru baca ada wakil dari partisipan namanya Pak Agus Suharno bilang terima kasih karena hari ini telah mendapat pencerahan dari Pak Rudi. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.